Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-431 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Habib Burhan sebagai Rangga Lampitan, Nanang sebagai Senopati Diposari, Arya sebagai Senopati Kudaninggar, Heri Stiono sebagai Kota Jaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Para prajurit termangu, seolah mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk mencernakan apa yang baru saja dikatakan oleh Ken Arok. Rasanya sulit mereka untuk mengerti bagaimana mungkin memberikan penghormatan kepada mayat musuh yang telah banyak membunuh, membantai sedemikian banyak kawan mereka. Sesaat kemudian, ketika Ken Arok memberi isyarat dengan tangannya, para prajurit yang berkumpul di alun-alun itu pun kemudian bubar. Sebuah pekerjaan yang maha berat baru saja kita selesaikan, Kakang Rangga Lampitan. Apakah bukan sebaliknya, Ken Arok? Ini baru sebuah awal dari sebuah babakan baru, yang kapan akhirnya, kapan ujungnya, kita tidak tahu.
Benar, akan tetapi apakah Kakang Ranggalampitan akan mengatakan peperangan ini bukan peperangan yang melelahkan, peperangan yang membawa beban sangat beratnya? Aku rasakan itu, Ken Arok. Babakan berikutnya, kita harus menemui Baginda Kertajaya. Benar, Baginda masih berada di istana. Akan tetapi sebelumnya, Kakang Ranggalampitan, adakah sesuatu yang ingin kau ceritakan? Bagaimana dengan pasukanmu? Pasukanku telah berhasil menggilas pasukan yang dipimpin oleh Aryo Banyak. Bahkan Aryo Banyak sendiri mati di tanganku. Sekelompok kecil keluarga raja yang terdiri dari Permaisuri, Sekar Kedaton, dan beberapa kerabatnya yang bermaksud meloloskan diri telah berhasil kutawan. Bagus sekali. Namun demikian sebaiknya Kakang Ranggalampitan memerintahkan agar mereka tidak mengalami perlakuan buruk dalam bentuk apapun. Telah aku perintahkan hal semacam itu, Ken Arok. Pertempuran telah berakhir. Akan tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Para korban harus mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Ketertiban harus dipulihkan kembali. Kakang Diposari. Bagaimana, Ken Arok? Kau tentunya mengerti apa yang aku kehendaki, bukan? Ken Arok, aku telah memanggil pimpinan kelompok masing-masing. Dan apa yang kau kehendaki telah tersalur melalui pimpinan kelompok. Dan kau tidak perlu memikirkan hal itu, Ken Arok. Terima kasih. Sekarang biarlah aku menemui Baginda Kertajaya. Biarlah hanya Kakang Ranggalampitan yang menemani aku. Maka demikianlah terjadi kesibukan yang luar biasa di mana-mana. Para pimpinan kelompok prajurit sibuk memberikan pengarahan serta pengendalian atas apa yang harus dikerjakan. Korban-korban yang terluka dirawat tidak melihat apakah dia kawan ataupun lawan. Sedangkan yang terbunuh di dalam medan peperangan juga mendapatkan perlakuan yang seharusnya didapatkan. Namun demikian, masih belum ada rumah-rumah yang berani membuka pintu, kecuali hanya beberapa saja. Dan Ken Arok yang disertai Ranggalampitan telah melangkah ke gerbang istana. Seorang senopati yang memimpin pasukan khusus pengawal istana menyongsongnya. Menilik tanda pangkat yang kau miliki. Seorang senopati. Siapa namamu? Nama saya Kuda Ninggar, Tuan. Kuda Ninggar. Sebuah nama yang terdengar bagus dan berkesan manis sekali. Tahukah kau, siapakah orang yang berada di sebelahku ini, Kuda Ninggar? Saya tidak tahu, Tuan. Rupanya meski kau seorang senopati, namun sempit sekali wawasanmu, Kuda Ninggar. Orang ini adalah bekas seorang yang memiliki jabatan penting di Kediri. Namun kemudian memilih meninggalkan Kediri karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Namanya tentu kau pernah mendengar, Ranggalampitan. Tuan Ranggalampitan? Maaf, Tuan. Saya tidak mengenal Tuan. Jika Tuan Ranggalampitan, pimpinan Ganter yang telah memenangkan perang ini tidak berkenan memaafkanmu, kau tentu dihukum mati. Kau bisa saja, Ken Arok. Dan kau tahu, Senopati Kuda Ninggar, siapa orang ini? Tuan baru saja menyebut namanya Ken Arok. Namun sebenarnya, saya memang telah mengetahui bahwa Tuan yang masih muda ini bernama Ken Arok. Apakah jabatanku kalau kau memang merasa mengenal Ken Arok? Tuan adalah Aku Tumapel yang baru, yang telah menggantikan Aku Tunggul Ametung yang terbunuh. Pengetahuanmu tentang Ken Arok ternyata cukup luas. Nah, jika kau mengetahui lebih banyak, lalu siapakah yang membunuh Tunggul Ametung? Menurut kabar, yang membunuh adalah Kebo Ijo. Wawasanmu cukup luas. Kau pantas menjadi telik sandi dan baru saja menyusup ke Tumapel sehingga kau mengetahui semua itu. Akan tetapi, apa yang kau ketahui itu bagiku tidak benar, Senopati Kuda Ninggar. Sebut sekali lagi, apakah jabatanku? Tuan adalah Aku Tumapel. Kali lagi kau sebut aku, lalu apa artinya aku dan pasukanku yang segelar sepapan yang telah berhasil menghancurkan Kediri menjadi serpihan debu ini? Kertajaya bukan lagi raja. Akulah yang sekarang telah menjadi raja di tanah ini, yang namanya bukan lagi Kediri. Itulah aku, Senopati Kuda Ninggar. Sekarang aku ingin bertemu Kertajaya. Sampaikan hal itu kepadanya. Baik, Tuan. Saya akan sampaikan. Senopati Kuda Ninggar yang beberapa saat sempat dibuat kebingungan oleh sikap Ken Arok itu, segera mempersilahkan Ken Arok dan Ranggalampitan menunggu di ruang sebo bagian dalam. Senopati Kuda Ninggar mendahului menghadap Kertajaya. Senopati Kuda Ninggar membuka pintu perlahan, dan dengan langkah jongkok dia mendekati rajanya, dan kemudian menghaturkan sembah. Dengan takjim dia kemudian duduk bersila. Dan beberapa saat dia menunggu, tetapi Kertajaya belum juga bertanya. Pandangan raja itu kosong, tertuju pada dinding. Hamba menghadap tuanku. Kau Senopati Kuda Ninggar. Hamba, tuanku. Hamba menghaturkan sembah. Aku terima sembahmu, Senopati Kuda Ninggar. Akan tetapi,
Kapan kau berada di ruangan ini? Kau tiba-tiba telah duduk di situ. Ampun, tuanku. Rupanya tuanku sedang melamun. Sehingga tuanku tidak melihat hamba yang menghadap. Ada apa? Ken Arok, Aku Tumapel, dan Rangga Lampitan, pimpinan pemberontak dari Ganter itu mengajukan permohonan untuk menghadap. Ulangi kalimatmu itu, Senopati Kudaninggar. Ken Arok, Aku Tumapel, dan Rangga Lampitan, pimpinan pemberontak dari Ganter, mengajukan permohonan untuk menghadap tuanku. Tidak salahkah kalimatmu itu, Kudaninggar? Mereka yang memenangkan peperangan yang baru terjadi. Mereka mengajukan permohonan untuk menghadap kepadaku. Apakah bukan sebaliknya, Kudaninggar? Mereka memanggilku. Kau kebingungan, Senopati Kudaninggar? Ayo, berkatalah sejujurnya. Ampun tuanku, hamba barangkali bodoh. Akan tetapi hamba berpendapat Ken Arok, Aku Tumapel, dan Rangga Lampitan, pimpinan Ganter, yang ingin bertemu dengan Baginda itu, hamba artikan sebagai mengajukan permohonan untuk menghadap. Baiklah, aku akan keluar untuk menemui mereka. Lalu di mana mereka sekarang? Di ruang Sebo dalam, tuanku. Kudaninggar, bantulah aku. Tuntun tanganku. Aku terlampau letih untuk berjalan. Aku sendiri tidak tahu kemana kekuatanku sehingga untuk berjalan aku tidak mampu. Marilah tuanku, hamba akan menuntun tuanku. Setelah sebelumnya menghaturkan sembah, Senopati Kudaninggar kemudian bangkit dan berdiri, bermaksud menuntun Kertajaya untuk dibawa ke ruang Sebo dalam. Tetapi belum lagi Senopati Kudaninggar berdiri utuh untuk memegang tangan Kertajaya dan membawanya keluar dari ruangan itu. Pintu telah terbuka perlahan. Baik Kertajaya dan Senopati Kudaninggar berdesir. Yang membuka pintu adalah Ken Arok. Dan dengan langkah jongkok dan kemudian menghaturkan sembah bersamaan, baik Ken Arok ataupun Rangga Lampitan duduk bersila di hamparan babut. Wajah mereka telah bersih, meskipun pakaian mereka masih berlepotan darah. Rupanya mereka sempat mencuci wajah di pakiwan samping. Kami berdua, hamba Rangga Lampitan, pimpinan Ganter, dan Ken Arok Aku Tumapel menghadap tuanku. Aku masih bisa mengenal wajahmu, Rangga Lampitan. Hamba tuanku, sebuah karunia yang tiada terkira, karena ternyata tuanku masih mengenal hamba. Meskipun telah beberapa tahun lamanya, hamba telah meninggalkan Kediri. Kau nampak masih muda, seusia saat kau meninggalkan Kediri. Sebaliknya aku bahkan menjadi lebih tua dari usiaku yang sebenarnya. Tidak, tuanku. Apa yang tuanku katakan terbalik. Hambalah yang melebihi usia yang sebenarnya. Sebaliknya, tuanku tetap awet muda. Kau memang pintar membalikkan kata-kata, Rangga Lampitan. Kaukah yang bernama Ken Arok itu, anak muda? Hamba tuanku. Hamba Ken Arok mengaturkan sembah. Aku tidak berani menerima sembahmu, anak muda. Aku pernah mendengar kau adalah manusia langka yang mendapatkan pertanda kasih dari para dewa. Benarkah demikian? Yang tuanku dengar itu kebohongan, tuanku. Hamba hanya manusia biasa. Hamba Ken Arok tidak lebih dan tidak kurang. Ken Arok yang bergelar singa liar dari padang Karautan, yang telah mencuri hati gadis kelangenanku, Ken Uma. Benarkah demikian, anak muda? Bukankah kau melakukan hal yang aku katakan itu, anak muda? Hamba tuanku, sebenarnya lah hamba yang telah menyelamatkan Ken Umang dari ancaman kematian yang akan dilakukan oleh seorang senopati Kediri. Gadis itu telah melakukan tindakan mata-mata demi kepentingan Ganter. Bukankah demikian, Ken Arok? Bukankah demikian, Rangga Lampitan? Hamba tuanku, sebenarnya lah hamba yang telah mengirimkan Ken Umang menyusup ke dalam istana Kediri untuk menyadap segala macam keterangan penting demi kepentingan Ganter. Kau memang pelut, Rangga Lampitan. Hamba mohon ampun tuanku, karena hamba telah melakukan hal yang tidak tuanku senangi. Bukankah kau telah mengirimkan seorang gadis yang aku senangi, Rangga Lampitan? Aku bahkan nyaris mengangkat Ken Umang untuk menjadi garwa Ampera, salah seorang selir kelangenanku. Baiklah, kalian datang tentu tidak untuk membicarakan hal yang remeh-remeh seperti ini, bukan? Sekarang, katakan apa yang kalian kehendaki. Hamba memohon agar Baginda menyerahkan kekuasaan Baginda kepada hamba dan mengumumkannya di hadapan orang banyak. Dada Kertajaya tetap saja berdesir mendengar ucapan Ken Arok yang terlampau langsung pada persoalannya itu. Senopati Kudaninggar sampai bergeser duduknya.
Beberapa kejap Kertajaya memejamkan matanya, seperti sedang berusaha meresapkan apa yang baru saja dikatakan oleh Ken Arok, serta apa maknanya. Ada sesuatu yang terasa sesak di dada Kertajaya. Ulangi kata-katamu, anak muda. Hamba harus mengatakan yang lebih jelas, Tuanku. Katakan yang lebih jelas. Perang telah selesai, Tuanku. Perang besar antara Kediri menghadapi Tumapel dan Ganter telah selesai dengan kekalahan Kediri. Pasukan Kediri yang diperintahkan untuk menyongsong pasukan Ganter di bawah pimpinan Temenggung Aryo Banyak pun telah berhasil ditumpas. Sebagian besar di antara para prajurit malah bisa melihat kenyataan mereka bergabung dengan Tumapel. Demikian pula pasukan Kediri di bawah pimpinan Temenggung Yuda Paksa telah berhasil hamba kalahkan. Hamba malah telah menyempurnakan kematian Temenggung Yuda Paksa. Aku telah mengetahui hal itu, Ken Arok. Jika demikian, lalu bagaimana Tuanku mengartikan kekalahan Kediri? Apakah Tuanku masih tetap akan bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan Kediri? Atau bersikeras untuk menjadi Raja Kediri yang sudah tidak ada lagi ini? Oh, menurutmu Kediri sudah tidak ada? Hamba, Tuanku, hamba menginginkan berdirinya sebuah negeri baru. Bukan lagi Kediri yang terlampau banyak menyimpan masalah karena perbuatan Tuanku sendiri. Jika hamba masih menggunakan nama Kediri, maka sama halnya hamba tetap menyimpan kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Kediri. Sebuah negeri yang hamba kehendaki adalah negeri yang baru, yang sama sekali, yang tentu saja tidak lagi menyimpan permasalahan yang pernah menjadi penyakit di zaman Kediri. Lalu menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Sebagaimana yang hamba sampaikan, Tuanku harus memberikan sesorah kepada kaula yang akan segera dikumpulkan di alun-alun. Di tempat itu, Tuanku mengumumkan berakhirnya pemerintahan Kediri dan menyerahkan kekuasaan kepada hamba. Tuanku harus memerintahkan kepada segenap kaula untuk mengakui hamba sebagai raja yang baru. Dan dengan demikian, Tuanku harus memerintahkan kepada para kaula untuk tunduk kepada hamba, raja yang baru yang akan bertindak adil dan bijak. Kau boleh lakukan apapun yang kau kehendaki, Ken Arok. Bahkan seandainya kau bermaksud membunuhku sekalipun, aku tidak akan takut. Akan tetapi, jangan harap aku bersedia kau permalukan di hadapan rakyatku. Hamba tidak bermaksud mempermalukan Tuanku. Tuanku akan memberikan sesorah dan pengumuman penyerahan kekuasaan itu kepada hamba dengan cara yang sangat terhormat. Tidak, bagiku. Aku merasa tetap kau permalukan. Bagaimana jika hamba memaksa Tuanku? Tuanku juga tidak akan mampu mengelak. Lebih baik Tuanku melakukan dengan sukarela. Kematian Tumenggung Murti Wandawa, kematian segenap prajuritku yang berjatuhan terlampau banyak di medan peperangan, tidak ada artinya jika kemudian aku menuruti keinginanmu. Kematian Tumenggung Murti Wandawa itu sendiri telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepadaku. Pelajaran tentang bagaimana seharusnya aku mengambil sikap. Aku tidak bersedia menuruti keinginanmu, Ken Arok. Terserah apapun yang akan kau lakukan kepadaku. Kau bunuh sekalipun, silakan. Baiklah, aku hormati sikap Tuanku itu. Akan tetapi bagaimana jika hamba akan menggunakan cara lain? Misalnya cerita tentang permaisuri Tuanku, serta Sekar Kedaton yang mencoba melarikan diri dari istana Kediri. Berubah rona wajah Baginda Kertajaya mendengar apa yang diucapkan oleh Ken Arok. Baginda tertegun dan kemudian menghela napas panjang serta mengangguk-angguk pendek. Dengan tatapan tegar, Ken Arok memandang langsung ke arah Raja Kediri terakhir itu. Benarkah apa yang kau katakan itu? Hamba yang telah menangkap rombongan kecil yang berusaha meloloskan diri dari istana itu, Tuanku. Terdapat Tuan Putri Permaisuri, Tuan Putri Sekar Kedaton, dan beberapa kerabat keraton yang dipimpin oleh Temenggung Mancasasra. Dan bagaimana perlakuanmu terhadap mereka? Mereka mendapat perlakuan yang baik, Tuanku. Mereka sekarang berada dalam sebuah perlindungan yang kuat. Akan tetapi perlakuan terhadap mereka juga sangat tergantung dengan bagaimana sikap Baginda sendiri. Sebutanmu adalah singa liar dari Padang Karauta. Perbuatanmu ternyata bagaikan seekor singa yang sebenarnya, Ken Arok. Bukankah kau juga merampok? Aku pernah mendengar laporan mengenai sepak terjangmu. Sepak terjang seorang perampok berkuda putih. Perampok budiman yang dipuja-puja dan dipuji sebagai pahlawan. Hamba, Tuanku. Memang hambalah yang melakukan hal itu.
karena didorong oleh rasa kasihan terhadap nasib rakyat kecil yang terabaikan. Sementara Baginda di istana makan enak, hidup senang dengan dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik untuk mengumbar nafsu tuanku. Tuanku sedemikian sibuknya dengan kesenangan, sehingga tuanku lupa dengan nasib rakyat jelata. Dan apa yang tuanku lakukan itu tentu saja dicontoh oleh para orang yang dekat dengan tuanku, para pejabat, mulai dari Temenggung bahkan hingga sampai para prajurit. Kau pintar mengambil hati rakyat, Ken Arok. Kau pintar mengumpulkan dan memupuk pengaruh. Rupanya kau memang telah menyiapkan diri untuk menjadi raja yang baru. Jauh-jauh hari sebelumnya. Bagaimana dengan permintaan hamba itu, tuanku? Bagaimana kalau aku tetap bersikukuh dengan pendirianku, Ken Arok? Aku tetap tidak bersedia memenuhi keinginanmu. Jika demikian, mulai dari sekarang silahkan tuanku membayangkan perlakuan yang buruk akan menimpa keluarga tuanku, Tuan Permaisuri, atau barangkali Sekar Kedaton. Meski hamba belum pernah bertemu dengan Sekar Kedaton, tetapi Tuan Putri itu tentu berwajah cantik sekali. Dan biasanya wajah yang cantik mengundang minat siapapun untuk menggerayanginya. Dan jika hal itu dilakukan orang, maka sebuah hal yang jauh mengerikan daripada kematian akan dialami oleh Tuan Putri. Kau akan melakukan apa yang kau katakan itu, Ken Arok? Hamba, tuanku. Hamba akan melakukannya. Kau memang keparat, Ken Arok. Untuk yang sekali ini tuanku berani mengumpati hamba. Hamba maafkan. Akan tetapi tidak untuk berikutnya. Gemetar dada Kertajaya. Selama hidupnya dan seingatnya tidak ada yang berani berbuat demikian di hadapannya. Namun ketika Kertajaya kemudian menyadari keadaan yang sedang dihadapinya, raja yang kehilangan mahkota itu terpaksa harus menguasai diri. Bagaimana tuanku? Apakah tuanku tetap pada keputusan untuk tidak bersedia memenuhi keinginan hamba? Hamba tidak main-main, tuanku. Hamba berkata sebenarnya, jika tuanku tidak bersedia memenuhi permintaan hamba, maka hamba akan membuktikan kata-kata hamba bahwa Tuan Putri Permaisuri dan Sekar Kedaton akan mengalami nasib yang sangat buruk. Silahkan tuan mempertimbangkan keputusan hamba sebaik-baiknya. Baiklah, Ken Arok. Kau benar. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali memenuhi apa yang menjadi kehendakmu. Tetapi, bolehkah aku mengetahui beberapa hal? Aku berharap kau tidak keberatan menjelaskannya. Silahkan tuanku. Jika kelak setelah aku penuhi apa yang menjadi keinginanmu, bagaimana dengan nasib kami? Nasibku, nasib istriku, serta anak-anakku. Hamba akan membuatkan sebuah pesanggerahan dan tuanku beserta segenap keluarga harus bertempat tinggal di situ dan tidak boleh pergi kemanapun kecuali dengan izin hamba. Itu sebuah penjara, Ken Arok. Terserah tuanku mengartikannya. Jika tuanku menganggap pesanggerahan itu sebagai penjara, maka tuanku akan merasa sebagai di penjara. Namun sebaliknya, jika tuanku menganggap tempat itu sebagai suatu tempat untuk menghabiskan hari tua, maka tuanku akan mendapatkan ketenangan. Bisa aku percaya kata-katamu itu, Ken Arok? Tuanku boleh memegang kata-kata hamba. Baiklah, aku percaya. Dan seperti yang kau inginkan, aku akan mengumumkan seperti apa yang kau kehendaki. Esok pagi, tuanku, di alun-alun istana tuanku mengumumkan penyerahan kekuasaan itu. Hamba akan memerintahkan agar semua kaula besok pagi berkumpul di alun-alun. Waktu kemudian terus bergerak, menghantarkan Kediri dalam suasananya yang baru. Suasana yang hening dan diliputi oleh kedukaan. Duka luka akibat perang yang bau darahnya masih menyengat hidung. Duka tangis keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang gugur dalam peperangan, baik di pihak Kediri ataupun Tumapel dan Ganter. Dalam keadaan yang demikian, Ken Arok merasa membutuhkan suasana yang tenang sesegera mungkin di Kediri. Apa yang Kakang Ranggali setelah kita mengelilingi kota Raja Kediri? Suasana yang masih tidak menentu. Bayangan rasa takut rakyat kecil. Mereka mengira kita akan menjarah, merampok. Kesan itulah yang harus segera dihapus. Rakyat Kediri, terutama penduduk kota raja ini harus diyakini bahwa pemerintahan yang baru dan menggantikan Kertajaya adalah pemerintahan yang justru memikirkan rakyat. Bagaimana menurut Kakang Ranggalampitan? Aku sependapat dengan apa yang kau katakan, Ken Arok. Aku membutuhkan suasana yang tenang di Kediri. Para kaula tentunya harus tenang. Sumber ketidaktenangan selama ini adalah prajurit. Mereka sebagai orang yang bersenjata tentu akan menumbuhkan kesan
menakutkan, seolah mereka bisa berbuat seenaknya dengan senjatanya itu. Nampaknya kita harus menjatuhkan perintah kepada prajurit kita masing-masing untuk bersikap sebaik-baiknya kepada penduduk, bersikap ramah dan ngayomi. Penduduk harus dilindungi dan diperlakukan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dengan keikhlasan mereka akan membantu kita untuk segera memulihkan keadaan setelah perang ini. Perlu dijaga pula kemungkinan adanya prajurit yang sikapnya tidak terkendali, yang akan sangat merugikan citra prajurit Tumapel dan Ganter. Maka demikian, perintah itu pun turun melalui saluran dari para senopati, pimpinan kelompok, hingga ke prajurit terendah. Sikap para prajurit yang tidak menakutkan dan ramah menumbuhkan rasa tenang dan ayem di hati kaula. Keadaan itu pun kemudian menjalar melalui ketok tular atau dari mulut ke mulut. Hingga kemudian ketika saat matahari terbenam, sudah banyak rakyat kecil yang keluar dari rumahnya, menyalakan oncor, ikut membantu kesibukan para prajurit. Dari mana saja kok, Kiai? Sudah tahu keadaan genting seperti ini, masih juga keluyuran kok ini. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, bagaimana coba? Aku baru saja dari rumah Nyai Marto. Ingin mengetahui kabar mengenai anak lelakinya yang gugur di medan peperangan itu benar atau tidak. Lalu bagaimana? Ternyata benar, Nyai. Kasihan. Dulu suaminya mati gara-gara tertimpa pohon kelapa tempatnya berteduh. Gara-gara ada angin kencang yang menyebabkan pohon itu roboh. Sekarang anak lelakinya, satu-satunya anak lelaki yang dimilikinya, gugur pula di peperangan. Kasihan Nyai Marto, perempuan itu hanya sebatang kara. Kalau kasihan mbok dikawin. Bos, kamu ini ngomong apa, Nyai? Lah iya, kalau kasihan mbok dikawin sana supaya tidak sebatang kara. Nyai, kamu itu kalau ngomong mbok sinambi deleng wayah, melihat keadaan. Sekarang ini keadaannya bagaimana? Negara sedang kisruh, sedang dalam keadaan perang. Masa dalam keadaan seperti ini aku mempunyai niat seperti yang kau cemburukan seperti itu? Nyebut toh, Nyai, nyebut. Ya sudah, rembukan sama kamu itu memang tidak ada gunanya. Modalmu hanya ngeyel, salmong atau asal ngomong. Daripada ngeladeni kamu malam-malam begini, mbok lebih baik aku pergi ke alun-alun saja sekarang. Ke alun-alun kok ini mau apa, Kiai? Ingin disate perutmu atau bagaimana? Aku akan membantu para prajurit di alun-alun, membantu merawat yang luka-luka. Jelek-jelek aku ini ya dukun. Itu namanya sama saja dengan kutuk marani sunduk, Kiai. Sama saja dengan bunuh diri. Dibabat perutmu oleh para prajurit Tumapel, dadi bangke kok, Kiai. Kalau perutku mau dibabat ya sudah dari tadi, Nyai. Sudah dari tadi? Iya, aku tadi juga dari alun-alun. Banyak orang yang menonton di sana. Bahkan ikut membantu para prajurit Tumapel dan yang lain merawat yang luka. Apa prajurit Tumapel itu tidak galak, toh, Kiai? Wah, kalau di medan peperangan mereka galak. Tetapi kalau perang telah selesai, mereka sudah tidak galak lagi, Nyai. Bahkan sangat ramah. Sangat berbeda dengan para prajurit Kediri sendiri. Sudah, aku mau ke sana lagi. Loh, lah aku sendiri di rumah. Ya lebih baik kau ikut. Wong edan, aku ikut bagaimana? Kau bisa membantu memasak di dapur umum, Nyai. Menyiapkan makanan. Untuk orang-orang Tumapel dan Ganter yang baru saja ngobrak-abrik kota raja ini. Jangan memandang Tumapel, jangan memandang Kediri, jangan memandang Ganter atau siapapun. Sekarang ini banyak yang terluka. Bahkan banyak mayat-mayat yang belum terkuburkan karena kesanggupan untuk menggali tanah kurang. Kalau bermaksud membantu mereka yang kesusahan, sekarang saatnya, Nyai, sekarang. Barangkali dengan menyumbangkan tenagamu ikut memasak. Kalau urusan masak, aku ini jagonya, Kiai. Akan tetapi, aku merasa takut. Tidak perlu takut, Nyai. Ada aku, suamimu yang akan melindungimu.
Ya ngayomi kamu. Siapapun tidak akan ada yang berani menjamahmu kalau ada. Aku di sampingmu. Lagi pula siapa yang akan berniat menjamahmu? Tubuhmu jelek dan gendut seperti itu. Perintah Ken Arok diterjemahkan sebaik-baiknya oleh para prajurit. Sikap mereka yang ramah melahirkan simpati. Banyak warga yang kemudian membantu dengan sukarela, mulai dari menyumbangkan bahan makanan ke bagian dapur umum, membantu menggali lubang untuk mengubur korban, membantu merawat korban dengan tidak pandang bulu serta berbagai pekerjaan yang lain. Namun tidak sedikit pula yang melihat akhir dari peperangan itu dengan dendam yang berkobar, terutama mereka yang mempunyai kesetiaan tinggi terhadap Kertajaya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.